Mari saudara kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai kebangkitan Tuhan, masih seputar peristiwa kebangkitan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit, kubur kosong sudah menunjukkan bahwa jenazahnya memang tidak ada di sana, dan kita sudah melihat atau mencatat bukti-bukti yang mengarah kepada kebangkitan Tuhan. Lalu malaikat menyatakan bahwa Yesus bangkit. Dan pada waktu itu, hari Minggu itu juga Tuhan Yesus pada waktu masih pagi menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sehingga kita mempunyai gambaran yang lengkap, memang Yesus bangkit. Nah, saudara, tetapi di sisi yang lain, kira-kira siang hari ya, atau mungkin menjelang siang hari, ada sebuah cerita yang menarik yang ditulis di dalam Injil Matius yang tidak ada di tempat yang lain. Ternyata, saudara-saudara, sesudah Tuhan Yesus bangkit pada waktu pagi itu, ada gempa bumi, dan ini mengejutkan para tentara yang menjaga kuburan itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Tentara-tentara itu tentu memeriksa di mana tubuh Yesus. Kain lenannya masih tergeletak, masih ada, tetapi tubuhnya tidak ada. Dan itu menakutkan. Bahkan di dalam Injil Matius dikatakan bahwa peristiwa itu membuat mereka menjadi gentar, ketakutan. Ya, pasal 28 ayat yang keempat. Dan mereka menjadi seperti orang-orang mati. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab bagi tentara-tentara itu, dengan tidak mampunya mereka menjaga kubur itu, berarti mereka akan menerima hukuman mati. Saudara, dalam tradisi atau dalam banyak catatan sejarah memang menunjukkan demikian. Tentara-tentara itu mendapatkan sebuah sanksi yang sangat berat sekali kalau tidak mampu melakukan tugasnya. Dan saudara, di dalam ayat yang ke-11 pasal 28 dari Injil Matius lalu dikisahkan sebuah kisah yang menarik. Ketika murid-murid sibuk atau heboh ya dengan peristiwa kebangkitan antara percaya tidak percaya. Lalu kemudian pada waktu itu Maria Magdalena mau meyakinkan juga murid-murid untuk kedua kali kalau Yesus sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, para tentara ini kemudian mereka pergi menghadap imam-imam. Coba kita baca di dalam pasal 28 ayat yang ke-11 sampai seterusnya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ya, jadi jelas, saudara, kan Bukit Golgota, tempat tengkorak itu, Bukit Tengkorak itu berada di luar kota Yerusalem, tetapi tidak terlalu jauh. Dan mereka ini, para penjaga itu akhirnya masuk kota. Ya, datang pertama ke bait Allah, mau menemui imam-imam untuk memberitahukan apa yang terjadi. Kenapa mereka tidak datang kepada kepala pasukannya misalnya, atau kepada Pilatus? Wah, ini sangat berbahaya. Mereka bisa langsung dihukum mati, saudara. Karena itu mereka dengan rasa takut dan gentar datang kepada imam-imam. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, tentu saja saudara-saudara mereka mengatakan apa adanya peristiwa itu. Dan tua-tua juga, para imam-imam itu juga menjadi terkejut dan menjadi takut. Lalu mereka mengambil keputusan, lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, yang menyaksikan secara langsung atau yang mendengarlah lebih dekat dengan kejadian secara langsung itu sebetulnya adalah para tentara, para serdadu. Jelas, ya, ada gempa bumi, lalu kemudian tidak ada orang lain yang datang, yang ada di sana kecuali mereka. Tetapi ketika mereka memeriksa kubur itu sudah kosong. Tidak ada jenazahnya. Jadi mereka lah, saudara-saudara, para tentara itulah yang pertama kali melihat kejadian itu.
Lalu kemudian mereka memberitahukan kepada imam-imam. Tentu imam-imam dan tua-tua ketika mendengar kejadian itu, mereka pasti percaya kepada perkataan serdadu itu. Tidak mungkin imam-imam itu tidak percaya lalu kemudian menuduh, wah kamu yang mengambil mayat itu. Tidak, sebab tidak ada alasan buat tentara itu mau ngambil mayat itu buat apa. Ya, jadi akhirnya saudara kita bisa menyimpulkan, baik para serdadu ataupun para imam yang menyaksikan atau yang mendengarkan kejadian ini, saudara-saudara, mereka juga percaya bahwa Yesus bangkit. Saudara-saudara, mengapa saya bisa mengatakan demikian? Sebab kalau mayat Yesus dipercaya tidak bangkit, harusnya keputusan mereka adalah mereka mencari mayat itu. Oke, yang mencuri adalah murid-murid. Ya kalau begitu carilah murid-murid itu. Ambil lagi mayatnya. Ya. Kalau ada orang lain entah siapa yang mengambil mayat Yesus, coba ambil. Andai kata Yesus berjalan sendiri misalkan, keluar lagi tidak bangkit. Keluar lagi berjalan mendorong batu itu, pasti perintahnya adalah coba cari, kejar lagi. Berarti Yesus yang masih luka-luka itu kan tandanya jelas. Apalagi mungkin tidak berpakaian. Jadi bisa dicari lagi. Pasti begitu perintahnya. Tetapi tua-tua dan imam-imam itu tidak punya alasan lain selain mempercayai bahwa Yesus bangkit. Begitu juga dengan serdadu-serdadu itu. Jadi saudara-saudara, kita melihat dari sisi yang lain. Penulis Injil Matius menceritakan ada kejadian yang lain di tempat yang berbeda. Nah, yang saya ingin menjadi fokus kita di sini, saudara-saudara, adalah pertanyaan. Lalu, kalau serdadu-serdadu, ada 4 orang yang menjaga, ya, atau ada banyak orang, banyak serdadu, dan juga imam-imam lebih dari sekian puluh orang, mungkin yang mendengarkan pada waktu itu bisa jadi, saudara-saudara, ada masih cukup banyak imam. Mereka percaya sebenarnya di dalam hati mereka bahwa Yesus bangkit. Tetapi mereka tidak mau mengakui itu. Sedang mereka tidak punya alasan untuk menyatakan hal yang lain selain Yesus bangkit. Tetapi mereka tetap saja tidak mau mengakui itu. Bahkan saudara-saudara, mereka mengambil uang yang banyak lalu bersepakat untuk menyogok tentara-tentara. Supaya tentara-tentara itu kalau satu waktu ditanya, bagaimana dengan mayat itu? Oh, dia dicuri. Dan kasus ini akan dibawa oleh imam-imam, dijelaskan kepada wali negeri. Dan saya menduga saudara-saudara, wali negeri kalau mendengarkan hal ini juga, mereka akan kong kali kong juga. Imam-imam ini juga akan membawa uang lebih banyak lagi untuk menyogok Pilatus, supaya kasus ini ditutup. Kasus ini tidak digembar-gemborkan. Kalau berita tersebar kemana-mana, lalu kemudian para tentara itu harus menyampaikan cerita bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Nah, sudah ada hal yang menarik. 2 abad setelah itu, ada seorang Kristen, seorang apologet Kristen yang bernama Justinus, masih menceritakan bahwa di zaman hidup dia, kira-kira 2 abad, oh berarti kurang lebih 200 tahun, 100 tahun lebih lah saudara. Sesudah peristiwa ini, kabar yang tersiar di antara orang Yahudi menurut Justinus itu adalah kabar bahwa murid-murid Yesus itu yang mencuri. Saya sudah memberitahukan saudara di pertemuan kita di masa yang lalu, di kesempatan yang lalu, bahwa bagaimana mungkin murid-murid itu bisa mencuri. Tidak masuk akal. Tidak bisa kita terima dengan akal sehat. Sebab murid-murid itu bukan orang-orang yang mampu untuk mengambil mayat itu. Dan kalaupun mereka mengambil mayat itu, mereka pasti akan dikejar oleh tentara. Jadi murid-murid pasti tahu resikonya. Dan untuk apa? Apakah mereka mengambil mayat itu untuk membuat sebuah agama yang baru? Saudara, bagaimana bisa orang yang sudah harapannya jatuh? Ya? Mereka dulu berharap Yesus itu menjadi raja dalam pikiran mereka, mengalahkan tentara Romawi. Nah sekarang mati disalibkan.
Lalu kemudian dengan semangat dan fanatisme agama, mereka akan membuat semacam agama yang baru. Mengatakan kepada orang-orang kebohongan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya. Tapi sebetulnya mereka sendiri tidak yakin Yesus bangkit. Karena mayatnya mereka curi, mereka simpan. Mungkinkah demikian? Saudara, tidak akan. Tidak mungkin ada orang yang sudah demikian frustrasi, lalu dengan fanatisme agama mau membuat sebuah agama yang baru. Itu sangat tidak masuk akal. Nah, tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang penting pada bagian ini yang saya ingin sampaikan adalah bahwa meskipun orang tidak bisa menjelaskan bagaimana Yesus itu tidak ada di dalam kubur, kecuali satu-satunya adalah menerima fakta Yesus bangkit. Toh, tetap saja orang tidak percaya. Saudara-saudara, satu waktu saya pernah ditanya dengan pertanyaan yang mungkin tidak pernah terfikir. Kalau Yesus bangkit, kenapa Yesus tidak menampakkan diri saja ke Yerusalem, datang lagi ke Bait Allah, ya, lalu mengajar orang-orang, lalu kemudian mengatakan, ini lihat, aku sudah bangkit. Kenapa tidak itu yang Yesus lakukan? Kalau itu yang Yesus lakukan, harusnya kan orang-orang jadi percaya. Tetapi ternyata, saudara-saudara, imam-imam dan para serdadu yang mewakili orang-orang tidak percaya, tetap tidak mau percaya. Jadi saudara-saudara, meskipun Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, kalau orang tidak mau percaya, tidak akan percaya. Karena itu percuma menunjukkan diri kepada mereka. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang dahulu hidup bersama dengan Dia, yang pernah diajari kebenaran firman, yang kemudian nanti akan terbuka matanya untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Kepada mereka lah Yesus menampakkan diri. Karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus pertama menampakkan diri kepada Maria yang memang mencintai Tuhan. Lalu kemudian pada kesempatan mendatang, saudara, kita akan melihat Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada murid-murid yang lain. Nah, jadi saudara-saudara, bagian ini mau menjelaskan kepada kita bahwa berita Injil, berita tentang kebangkitan Tuhan, memang tidak disambut oleh orang-orang yang tidak mau percaya. Dan itu berlaku sampai hari ini. Saudara-saudara, ada banyak orang yang kalau berdebat, memperdebatkan tentang, katakanlah pokok tentang kebangkitan Tuhan. Saudara bisa melihat perdebatan di Amerika ya, antara teolog-teolog tertentu. Misalkan William Lane Craig, itu yang sangat terkenal, berdebat dengan seorang filsuf. Saya mendengar, saudara, perdebatan itu dimenangkan oleh William Craig itu ya. William Craig bisa membuktikan bahwa Yesus bangkit. Tetapi apakah para penonton dan lawannya, sang filsuf itu, percaya? Tidak. Mereka tetap tidak percaya. Jadi perdebatan semacam itu pun tidak membuat orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Perdebatan itu hanya bagus untuk memperkuat iman orang yang sudah percaya. Jadi saudara, itulah kenyataannya. Kenyataannya ada orang yang memang tidak bisa diteguhkan atau dibukakan matanya. Kenyataannya ada orang-orang yang memang tertutup matanya, tetap tidak mau percaya. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita melihat kebenaran Injil itu di dalam anugerah Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita percaya. Karena begitu banyak orang yang memang mata hatinya tertutup, tidak bisa mau menerima fakta. Mereka hanya mau mengikuti keinginannya sendiri. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mohon anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, supaya kami diteguhkan ya Tuhan melalui peristiwa-peristiwa kebangkitan, peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.